1 Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti ajang Gempit Awards tahun 2025 dalam kategori Guru Impresif. Menjadi guru bukan sekedar mengajar di depan kelas, tapi memimpin setiap hati untuk berani belajar, tumbuh, dan bermakna. Perkembangan iptek yang masif membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Penggunaan berbagai media digital dan hadirnya AI mempermudah guru dalam menyampaikan materi serta memotivasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan fenomena yang berbeda. Peserta didik memang tampak aktif saat menggunakan teknologi, tetapi aktivitas tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan pemahaman. Banyak peserta didik dapat menjawab soal dengan benar karena terbantu oleh fitur pencarian cepat atau jawaban instan dari internet, namun kesulitan menjelaskan kembali konsep yang mendasari jawaban tersebut. Perkembangan iptek yang masif membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Penggunaan berbagai media digital dan hadirnya AI mempermudah guru dalam menyampaikan materi serta memotivasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan fenomena yang berbeda. Peserta didik memang tampak aktif saat menggunakan teknologi, tetapi aktivitas tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan pemahaman. Banyak peserta didik dapat menjawab soal dengan benar karena terbantu oleh fitur pencarian cepat atau jawaban instan dari internet, namun kesulitan menjelaskan kembali konsep yang mendasari jawaban tersebut. Selain itu, ketergantungan pada teknologi menyebabkan penurunan antusiasme belajar dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Inilah tantangan baru bagi saya sebagai seorang guru, bagaimana memimpin pembelajaran yang tidak hanya memindahkan informasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa teknologi hanyalah alat, sementara pemahaman, hati, dan karakter manusialah yang menentukan arah peradaban melalui proses pembelajaran. Sebagai upaya untuk mewujudkan peran saya sebagai guru ekonomi dalam menjawab tantangan dan harapan dalam situasi pembelajaran yang saya temukan di lapangan, saya memulai dengan melakukan identifikasi permasalahan dalam kelas dengan melakukan refleksi pribadi melalui observasi dan pengamatan, serta melakukan refleksi bersama dengan peserta didik untuk dapat menciptakan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik, serta mengatasi permasalahan yang ada dengan merancang metode pembelajaran yang saya beri nama Takoyaki, taklukkan ekonomi melalui sejuta karya, aksi, dan prestasi. Selanjutnya, saya mengembangkan metode pembelajaran Takoyaki pada materi pembelajaran ekonomi digital dan literasi keuangan. Metode pembelajaran Takoyaki merupakan metode pembelajaran hibrida atau kolaboratif dengan menggabungkan dukungan teknologi, namun tidak meninggalkan keunggulan pembelajaran konvensional yang bersifat humanis. Metode Takoyaki menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah atau problem solving melalui ragam dan teknik asesmen, game, serta media pembelajaran kolaboratif yang berpusat pada interaksi dan pengalaman belajar bermakna. Dari hasil pengembangan metode Takoyaki, saya melakukan implementasi di ruang kelas dengan prinsip student center learning dengan teknik pembelajaran unggulan antara lain COC atau Class of Champion. Kemudian kotak misteri dan kantong pengetahuan yang medianya saya buat dengan memanfaatkan kertas bekas sebagai media pembelajaran dengan kombinasi games. Games modifikasi dari permainan tradisional kotak pos, kemudian membuat esai ilmiah bebas plagiasi, membuat komik digital dan video edukasi melalui sosial media, presentasi ala Gen Z, dan lain sebagainya. Setelah mengimplementasikan metode Takoyaki di kelas, kemudian saya menularkan praktik baik saya kepada rekan sejawat melalui forum komunitas belajar internal di sekolah, kemudian forum MGMP Ekonomi Kabupaten, dan publikasi karya inovasi saya di akun sosial media. Mengakui bahwa pembelajaran Takoyaki yang merupakan program pembelajaran dari Ibu Sulu, pembelajaran yang sangat menarik dan interaktif bagi siswa-siswinya. Metode Takoyaki dapat menginspirasi pembelajaran sejarah yang saya terapkan, di mana metode Takoyaki bisa meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis. Bangga dengan program Takoyaki ini. Anak saya jadi lebih semangat belajar ekonomi, kreatif, dan bisa berpikir kritis lewat berbagai proyek dan game. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.